Tentang penderitaan Yesus dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas murid Yesus sendiri, maka sampailah Yesus dan murid-muridnya ke sebuah taman yang bernama Getsemani. Duduklah kamu di sini, sementara aku akan pergi ke sana untuk berdoa. Ketika Yesus hendak pergi berdoa, ia membawa 3 murid sertanya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah kamu di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Selesai Yesus berbicara kepada muridnya, ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini tidak lalu daripadaku, kecuali apabila aku memilih, jadilah kehendakmu. sesudah Yesus berdoa, ia pun kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Berkatalah Yesus kepada Petrus, katanya, Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kemudian pergi lagi Yesus untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapa, jikalau sekiranya cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku, kecuali apabila aku memilihnya, jadilah kehendakmu. Sekembalinya Yesus lagi kepada mereka, didapatinya lah mereka sedang tertidur, sebab mata mereka sudah sangat berat. Kali ini Yesus membiarkan mereka di situ, dan ia pergi lagi untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Setelah ia selesai berdoa, datanglah ia kepada murid-muridnya dan berkata, Tidurlah dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah dan marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sewaktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah satu dari ke-12 murid, dan berserta rombongan besar yang membawa pedang sesuai dengan perintah para imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Yudas memberitahukan tanda kepada mereka dengan cara, Dia yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Salam Rasul. Hai teman, itu kan kau datang. sesudah itu maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Sarungkan pedangmu. Sang kamu ini aku penyamun, sehingga engkau mendatangi aku dengan lengkap, dengan pedang dan tombak. Bukankah setiap hari engkau melihat aku berada di bait Allah dan engkau tidak menangkap aku? Setelah Yudas menyerahkan dan melihat dia telah dijatuhkan hukuman mati, menyesallah Yudas, lalu ia mengembalikan uang perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Aku telah berdosa, menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Apa urusannya dengan kami? Lalu Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu ia pergi dan menggantung diri. Para imam dan tua-tua mengambil uang itu dan berunding tentang uang itu. Dan mereka sepakat untuk membelikan uang itu untuk tanah sebagai tempat penguburan orang asing. Setelah itu, Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya, Engkaukah raja orang Yahudi itu? Engkau sendiri mengatakannya. Tidakkah engkau mendengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? wali negeri itu menjadi heran, sebab Yesus tidak memberikan jawaban. Pada waktu wali negeri berkebiasaan membebaskan seorang tahanan saat hari raya, yang kebetulan dalam tahanan ada seorang yang bernama Yesus Barnabas. Siapakah yang kamu kehendaki supaya aku
Yesus Barnabas atau Yesus yang disebut Kristus? Bebaskan Barnabas. Salibkan Yesus. Pilatus mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus oleh Tamadegi. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, datanglah seorang yang menyampaikan pesan istri. Janganlah kamu mencampuri urusan orang lain. Bahwa semalam saya menderita saya. Bahwa semalam saya menderita dalam mimpi. Oleh sebab asupan para imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk membebaskan Barnabas dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata, Siapakah yang hendak aku bebaskan bagimu? Yesus Barnabas atau Yesus yang disebut Kristus? Salibkan Yesus, bebaskan Barnabas. Kesalahan apakah yang dilakukannya? Dia harus disalibkan. Dan aku tidak menanggung darah orang ini. Itu urusanmu. Biarlah darah ini kami angkat tanggung dan atas anak kami. Barnabas dibebaskan. Kemudian para serdaru-serdaru membawa Yesus ke gedung pengadilan, dan mereka mengelilingi Yesus. Pakaian Yesus ditanggalkan dan mereka mengenakan jubah kepada Yesus dan memakaikan mahkota Salah banyak di atas kepalanya, serta memberikan sebatang bulu di tangan kanan. Mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Mereka meludahi dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Setelah mereka mengolok-olok Yesus, ditanggalkanlah jubah ungu itu dari Yesus dan mengenakan kembali pakaian. Kemudian mereka membawa Yesus untuk disalibkan. Demikianlah kisah tentang penangkapan Yesus sebelum dia dibawa untuk disalibkan. Kisah ini memberikan kepada pesan yang patut kita sadari, bahwa pengorbanan yang sejati itu hanya dapat dilakukan oleh Yesus sendiri demi menebus umatnya yang telah berdosa. Mari kita bersama-sama untuk mengucap syukur atas pengorbanan yang telah Yesus berikan kepada kita. Kisah ini akan disaksikan kembali 3 hari kemudian. Sekian dan terima kasih.